murid yang masih bertanya ini bisa menonton rekaman. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sudah 2 tahun kita menjalani pembelajaran jarak jauh, dan beberapa udah minggu keempat ini kita SMA 50 mendapat kepercayaan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas. Semoga ini kita bisa laksanakan dengan penuh kedisiplinan protokol kesehatan, sehingga memberi kesempatan kepada anak-anak kita yang belum pembelajaran tatap muka terbatas untuk nanti di gelombang berikutnya mendapat kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Baiklah Bapak Ibu, kita topik hari ini berkaitan dengan sosialisasi dan tanya jawab masuk perguruan tinggi negeri, tapi sifatnya informal saja ya. Karena ya, kita santai saja tanya jawab Bapak Ibu. Tapi ada baiknya sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, kita buka dengan doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat Pak. Ya, puji Tuhan. Ini yang kita jaga benar untuk masa pandemi ini, karena di kesehatan itu, kalaupun misalnya cekris sedikit aja, mari kita jaga jarak, atau kalau perlu tidak perlu berdekat-dekatan dengan kerumunan. Pertama-tama untuk menjaga diri kita juga, yang kedua juga menjaga orang lain, supaya kalau misalnya kita tertular, kita tidak menularkan kepada orang lain. Baiklah Bapak Ibu, topik kita hari ini tentang hal yang lagi hot, apalagi ini sudah menjelang semester 5 berakhir dan menuju kepada semester 6. Semester 6 itu nanti kita sudah kita hanya akan pembelajaran kira-kira semester 6 itu hanya sampai Maret saja. Maret pun tidak utuh. Sesudah itu anak-anak sudah fokus pada ujian praktek, kemudian ujian praktek itu lama. Kenapa lama? Karena masing-masing mata pelajaran itu praktek, dan praktek itu membutuhkan waktu yang lama. Karena satu persatu peserta didik harus mampu untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, itu mungkin sampai April. Sampai itu kemudian Mei, nah baru kemudian ujian sekolah. Tapi di sela itu sudah mulai ada pendaftaran untuk masuk perguruan tinggi negeri dari jalur yang namanya senam PTN, begitu ya Bu En, kalau nanti salah minta dikoreksi. Nah di situ nanti akan ada sebelumnya itu akan ada seleksi. Seleksinya apa? Seleksinya adalah raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, bagaimana tata cara dan prosedurnya, persyaratannya apa saja, dan sebagainya. Di tengah-tengah kita sudah ada Bu Endang Martiningsih. Beliau adalah guru BP, guru BK SMA Negeri 50 Jakarta, yang biasa menangani mengenai ini, pertanyaan yang simpel-simpel tetapi sebenarnya penting untuk orang tua murid ketahui. Supaya apa? Supaya kita bisa memfasilitasi, membantu peserta didik, anak-anak kita mengambil jurusan yang tepat dan melalui jalur yang paling mungkin untuk mereka lakukan. Oleh karena itu, Bu En, saya kasih waktu berapa menit? Setengah jam cukup? boleh. Presentasinya. Terus nanti kalau boleh saya minta malah nanti lebih banyak pada tanya jawab ya Bu En ya. Jadi kalau misalnya setengah jam maksimalnya ya, nanti ya paling 20 menit saja cukup ya.
Boleh, nggak Mohon apa-apa maaf. Pak. Kan kita sambil ini aja, sambil saya nerangin, ada yang bertanya saya terangin lagi. Wah, ya, oke, terima kasih begitu ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya Bu En lagi menerangkan, tiba-tiba terbetik suatu pertanyaan, silahkan saja. Kita sudah dibuka keran untuk Bu En. Baiklah Bu En, terima kasih atas model pertemuan kita hari ini, yang saya rasa itu juga diharapkan oleh Bapak Ibu orang tua murid semua modelnya seperti itu. Tanpa berpanjang kata, mari kita berikan kesempatan pada Bu En untuk menyampaikan presentasi. Silakan Bu En. Ya. Terima kasih Pak Pratela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-ibu dan Bapak-bapak warahmatullahi wabarakatuh. kelas 12 IPA 2. Salam jumpa dan salam kenal dari saya Ibu Bu En Mariningsi. Tapi sebenarnya nama saya itu Bu Endang. Memang di akte kelahiran saya namanya En Mariningsi. Ya, untuk untuk pertemuan kita ini saya ingin menyampaikan tentang apa sih yang diperlukan untuk pendaftaran SNMPTN. Nah, untuk pendaftaran SNMPTN itu nanti yang akan diperlukan adalah nilai-nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5, dan yang diambil hanya 6 pelajaran di setiap jurusan. Nah, di antara 6 pelajaran itu, misalnya kalau kelas kita ini kelas IPA ya Bu. Nah, kelas IPA itu nilai yang diambil yaitu nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Nah, nanti itu per semester dijumlahkan ya, nilai rata-ratanya berapa. Setelah nilai rata-ratanya per semester kita hitung, terus kita bagi dengan 6. Nah, setelah selesai dibagi dengan 6, dijumlah lagi per semesternya. Dari semester 1 sampai semester 5 sudah didapatkan rata-ratanya, dijumlah dibagi 5. Nah, itu yang nanti nilainya yang akan kita jadikan sebagai pemeringkatan 40%. Tapi apabila ada siswa misalnya nih dari 40%, tapi di antara 40% itu ada nilai jumlah yang rata-ratanya sama. Nah, otomatis dia juga misalnya dia ada di pemeringkatan di angka 25, di pemeringkatan berapa ya, 40% dari 200 dari 100. Kalau anak IPA 48 ya. 48. Nah, 48 siswa dari jurusan IPA. Nah, di 48 itu dan 48 dan 49 itu kan untuk pemeringkatan 40% hampir ya, 48 dan 49 ini sama. Kita bingung mau ambil yang mana nih gitu. Sedangkan jumlah nilai rata-ratanya sama. Nah, nanti kita lihat dari nilai matematikanya. Kalau matematikanya di pemeringkatan 48 dia lebih kecil dari yang pemeringkatan 49, berarti yang 49 nanti yang akan naik. Begitu Pak. Kalau kita ada nilai sama, kita cari selisih di matematikanya. Terus untuk pemeringkatan 40%, alhamdulillah nih sekolah kita dapat 40%. Karena sekolah kita mendapat nilai A untuk akreditasnya. Nah, kalau untuk yang akreditasnya sekolahnya B, dia hanya dapat 25%. Kalau akreditasnya C, dia hanya mendapat 5%. Nah, terus setiap siswa dalam ketentuan nanti memilih jurusan itu bisa mengambil jurusan 2 jurusan dengan 2 universitas. Ya, satu-satu misalnya 2 jurusan dengan 2 universitas. Kalau kita mengambil 2 jurusan dengan 2 universitas, salah satunya itu harus yang sesuai dengan domisili sekolah kita. Ya, jadi kalau misalnya kita ngambil 2 jurusan dengan 2 universitas, salah satunya itu harus sesuai dengan domisili sekolah kita. Berarti di Jakarta ya Bu. Nah, untuk yang satu lagi boleh di daerah. Tapi kalau kita hanya memilih 1 universitas dengan 2 jurusan, boleh di Jakarta, boleh di daerah, boleh dua-duanya daerah, tapi dengan 1 universitas. Ya, tuh. Tapi kalau kita hanya mengambil jurusan dengan 1 universitas juga boleh.
Cuman kalau saya pikir kalau hanya ngambil satu jurusan dengan satu universitas itu sangat disayangkan karena kita mendapat kesempatan dua. Ya. Nah, untuk misalnya apalagi ya Pak yang mau dijelaskan lagi? Boleh kalau misalnya ada yang mau nanyakan, silakan. Silakan Bapak Ibu. Kalau barangkali mau bertanya. Oh ya, tadi Bu N barangkali perlu dijelaskan juga bahwa senam PTN itu adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Silakan. Kalau senam PTN itu jalur masuk ke PTN itu lewat jalur rapot yang akan diambil 6 mata pelajaran tadi sesuai jurusannya. Nah, nanti setelah senam PTN ada lagi jalur SBM. Jalur SBM itu jalur yang menggunakan tes. Ya, menggunakan tes. Tapi sebelum kita masuk ke tes itu kita harus ada pendaftaran dulu, yaitu UTBK. Pendaftaran UTBK yang nanti setelah UTBK-nya sudah daftar, kita akan mendapat tanggal berapa tesnya. Nah, tapi kalau UTBK itu kita bisa daftar hanya kalau UTBK itu pendaftarannya kan dibuka beberapa kali tuh, tapi kita hanya dapat mengikuti 1 kali. Hanya digunakan dengan baik ketika kita sudah mendapat tanggal untuk ujian tes UTBK, harus digunakan dengan baik biar kita nilainya baik. Nah, makanya untuk anak-anak ibu mungkin diperhatikan untuk jam belajarnya harus ditingkatkan. Nah, terus kalau ada lagi jalur mandiri. Nah, biasanya jalur mandiri ini ada beberapa universitas yang hanya memakai dari nilai UTBK. Ya, jadi dia nggak mau memberikan tes lagi, tapi diambil dari hasil tes UTBK. Jadi hasil tes UTBK itu bisa dipakai untuk SBM dan jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini tapi hanya beberapa universitas saja seperti UI. Nah, dia tidak akan memberikan tes lagi, tapi dia mengambil dari nilai UTBK yang dihasilkan dari siswa tersebut waktu ujian UTBK pertamanya. Terus ada lagi nanti Bu di jalur undangan yang misalnya dari nilai rapot selain senam PTN, dia ada juga dari jalur PPKB, jalur USMI IPB, jalur PTKIN. Nah, PTKIN itu di mana PTKIN itu ini diambil dari jurusan-jurusan Al-Islam. Nah, yang dibuka adalah Universitas Unsika dan IAIN atau UIN. Nah, jalur ini menggunakan jalur rapot, tapi dia nggak ada tes, tapi dia waktu pendaftarannya ada pembayaran untuk formulirnya. Gitu. Tapi tidak tes, hanya nilai rapot yang diambil. Jadi ketika sudah membayar uang formulirnya di bank, nanti anak itu silakan memberikan nilai rapotnya dengan diupload di online-nya nanti. Ada yang mau bertanya sampai ini? Silakan Bu yang ya. Ya, silakan Bu Widyaningsih. Sebelum Bu Widyaningsih bertanya, mungkin ada baiknya kalau putra-putrinya ada di dekatnya, digandeng, disuruh ngikutin juga supaya nanti pemahamannya double gitu ya. Oh ini gitu ya. Oke, jauh Pak. Iya. Silakan Bu Widyaningsih pertanyaannya. Terima kasih Pak Fatela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang langsung saya sampaikan ya. Iya. Tadi kan disebutkan untuk jalur undangan itu SNPTN dan ada juga jalur PPKB. Saya masih belum paham untuk jalur PPKB itu maksudnya apa ya. Sepengetahuan saya adalah SNPTN saja. Untuk yang kedua, untuk jalur SNMPTN atau PPKB itu kan berdasarkan nilai rapor. Apakah di sekolah itu diseleksi sendiri atau gimana, atau anak itu bisa, oh ya saya mau daftar ada jurusan apa gitu, saya boleh daftar enggak?
tuanya tuh bagaimana. Nah, kan tadi dari rata-rata ya, mungkin anak kan atau orang tuanya juga mungkin belum bisa berhitung rata-ratanya karena tidak terlalu mengerti. Ya, kita dari bisa bisa. Terus untuk kan di tahun ini menganut sistem tes dulu baru memilih jurusan ataukah milih jurusan dulu baru milih ingin baru dites? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ibu Widya, kalau untuk jalur yang senam PTN nanti itu kan yang sekolah membuat pemeringkatan. Nah, nanti pemeringkatan itu diambil dari perjurusan, IPA-nya 40%, IPS-nya 40%. Nah, nanti sekiranya misalnya kalau untuk senam PTN nanti sekolah yang akan memilihnya dari pemeringkatan itu. Ya, nanti setelah sekolah memilih, mengirim nilai-nilai anak-anak yang sudah masuk 40%. Nah, setelah itu baru nanti pemilihan jurusannya. Tapi kalau yang untuk jalur undangan PPKB UI itu siswa boleh mendaftar yang masuk ke 50% pemeringkatan. Tapi diantaranya nanti misalnya di antara 50% itu masih ada kota, terus kan nggak semuanya ya masuk yang mau ikut PPKB. Nah, nanti kita menawarkan nih, misalnya dari pemeringkatan 50% itu banyak yang tidak mau daftar. Bu, saya nggak mau daftar di PPKB. Ya sudah, nanti kita tawarkan di pemeringkatan seterusnya dari 50% ke bawah lagi gitu. Nanti siapa saja boleh kalau yang PPKB. Tapi kalau yang senam PTN sekolah yang memilih nanti sesuai dengan pemeringkatan 40%. Nah, pemeringkatan yang kita buatkan dari sekolah. Terus kalau yang tadi apa Bu? Yang ketiga? Itu tahun ini mengajunya ke tes dulu baru milih jurusan atau milih jurusan baru dites? Biasanya dites langsung nanti langsung jurusan nanti ketika kita sudah mendaftar nih, kita langsung masuk jurusan itu berarti jurusan dulu baru dites gitu. Halo? Ya Bu Widya putus-putus. Ya, untuk 2 tahun ya baru terkena pandemi kan sistemnya itu tes dulu ya, jadi ketahuan tuh nilainya berapa ya bisa menggunakan gitu. Iya. Apakah tahun ini begitu nanti atau biasanya enggak? Setiap tahun suka ada perubahan peraturan Bu, nanti kita tunggu saja ya Bu ya. Soalnya belum ada info ya Bu ya. Peraturannya gini lagi gitu. Baik Ibu. Ya, sama-sama Bu Widya. Ayo, ada yang lain? Ya, terima kasih Bu Widya. Silakan, barangkali yang lain boleh. Mau bertanya Bu? Izin bertanya. Bu Rini. Ya. Iya, Ibu maaf, ini kalau lihat daftar siswa yang diterima di PTN tahun 2021, itu tadi kayaknya sih sama pertanyaannya Mbak Widya ya. Ini ada PPKB, jalur PPKB. Tapi kalau saya lihat jurusannya ini hanya diploma ya Bu, D3 dan D4. Ya. Jadi S1 nggak ada ya Bu ya? Ya, kalau yang untuk jalur PPKB itu yaitu jalur vokasi Bu. Jadi D3 dan D4. Nah, nanti untuk yang D4-nya setaraf sih dengan S1. Yes. Cuma nanti ketika dia lulus dan sudah mendapati dari belakangnya, nanti di belakangnya misalnya sarjana ekonomi terapan gitu. Ada sama sih sesuai yang setaraf dengan S1. Terus kalau ngelihat nih hasil ini juga nih, emang banyaknya yang diterima itu di universitas yang lokal ya Bu ya, berarti kayak UNJ. Nah, menurut informasi kalau tahun ini nih yang saya dapat 50 diblokir ya untuk UNJ. Jadi kalau misalnya diblokir, berarti harus diambil UI dengan
UIN mungkin ya Bu. UIN tuh masuk ke senam PTN juga atau beda lagi? Masuk. Masuk. Berarti dia ada dua jalur ya, senam PTN sama satu lagi tadi yang dari agama itu ya Bu ya? Ya, untuk UNJ, alhamdulillah kita sudah dibuka kembali karena kita kan Wow. udah berjalan 3 tahun, jadi kita bisa untuk mendapat kembali. Oh baik Ibu, terima kasih. Iya. Ya terima kasih Bu Oh iya Bu, infonya. saya menghimbau nih, mudah-mudahan ibu-ibu nanti ketika anaknya untuk memilih jurusan diperbolehkan untuk mudah-mudahan ya Bu, tapi saya tidak mengharuskan, karena kalau untuk memilih jurusan agar anak-anak mendapat kuota masuk ke dalam PTN, kan kalau misalnya PTN yang di Jakarta itu untuk tingkat untuk tingkat kalau misalnya ini lebih tinggi dia untuk Passing grade, nilainya. passing grade-nya Iya. iya, betul Pak. Passing Ibu grade. betul Bu. Justru dari sekolah, saran dari sekolah yang harus kita ikuti, karena kan sekolah tahu nih challenge-nya yang lebih besar buat Iya. anak kita di mana gitu. Jadi pasti Iya. diikutin Bu, bukan gak apa-apa Iya. malah dikasih tahu terima kasih. Jadi kalau misalnya nanti ketika anak-anak memilih PTN yang di luar kota, ya usahakan diperbolehkan kalau memang mau mencari kota yang di daerah untuk mendapat PTN, karena ya kalau saya pikir untuk passing grade yang di Jakarta tuh nilainya itu lebih tinggi, bisa sampai 85 ke atas gitu. Tapi kalau misalnya mau mencoba tidak apa-apa gitu. Saya sih Betul, hanya paling buat menyarankan syarat aja Bu, karena tadi salah satu harus ada yang di Jakarta, berarti yang passing grade-nya nggak terlalu tinggi dan pilihan selanjutnya di daerah, begitu ya Bu ya. ya gitu. Ini kalau masuk filter tapi ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu Rini. Amin amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu Rini. Ya, yang lainnya. Mungkin itu Bu En, sambil Ya. menunggu pertanyaan, mungkin udah dulu disampaikan selain tadi senam PTN dan UI tadi apa? Yang vokasi, PPKB. PPKB. UI. Nah, mungkin yang kedinasan juga perlu diinformasikan. Oh iya. Tapi Karena kalau yang siswa untuk kan ya, kedinasan begitu masuk, nanti dia untuk kedinasan itu dia kira-kira nanti bulan April Pak. Jadi kita juga biasanya sudah dapat beritanya tuh nanti setelah ada pengumuman senam PTN, terus udah ujian UTBK, baru dia nanti ketika April Mei itu baru dia mau pembukaan. Tapi begini, sekiranya misalnya anak ibu sudah diterima di senam PTN, nah alhamdulillah mudah-mudahan dapat, tapi itu harus diambil. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh dengan adik kelas kita nanti, ya. Karena itu kan jalur undangan, jalur dari kiriman dari sekolah. Jadi kalau misalnya anak ini dapat nih kiriman dari sekolah 50, tapi dia tidak diambil dan tanpa ada keterangan, nah bisa-bisa kita nanti seperti kita di UNJ gitu, kita kena peringatan dari mereka gitu. Terus nanti nilai kita di universitas itu akan turun. Ya, tadinya kita ada di tingkat 50% dari peringkat di 50 di universitas itu, setelah ada kejadian ini kita akan turun nanti ratingnya gitu. Karena peristiwa seperti itu, nggak dapat, nggak diambil, nggak ada kabar, nama kita menjadi jelek. Nah, terus kita dapat peringatan dan kita akan kena blacklist dari universitas itu. Tapi seandainya dia terus anak ini ikut di kedinasan dan dia juga lolos di kedinasan. Nah, antara kedinasan, kalau kedinaskan itu kan ke negara ya, kalau ini kan ke pendidikan, ke jalur jalur Menteri Pendidikan. Nah, ini bisa, tapi nanti ketika anak ini memiliki kedinasannya, dia harus memberikan surat peringatan mengundurkan diri dengan secara baik-baik di universitas ini. Tapi kalau misalnya dia senam PTN terus dia mau ikut SBM, sayang, mending kita ambil senam PTN-nya. Tapi kalau dia untuk kedinasan kan lain jalur ya Bu. Nah, nanti dia bisa yang senam PTN ditinggalkan, tapi dengan syarat mengundurkan diri secara baik-baik, mengirimkan surat gitu.
surat pengunduran diri di universitas itu. Jadi kita nggak dapat blacklist dari universitas ini. Tuh. Nah, ada yang lain? Boleh yang lain? Ya, silakan Bapak Ibu. Saya nggak tahu ada bapaknya nggak kecuali saya. Assalamualaikum Bu En, Silakan, izin Ibu-ibu. bertanya. Ya, Bu Sylvia. Iya, Salam. terima kasih Bu En. Mau bertanya kalau saya sempat baca-baca nih Bu, yang di medsos itu katanya UTBK dirubah menjadi assessment. Apakah betul seperti itu Bu? Iya, itu hanya baru berita ya Bu, tapi kita belum dapat kabar yang benar-benar dijadikan seperti itu. Kita belum dapat kabar sih, itu hanya wacana aja sih Bu. Oh, baru dalam wacana berarti ya Bu, yang assessment Iya, tertulis berbasis komputer ya Bu? iya. Nanti kalau misalnya emang sudah, pasti kita akan seluruh guru-guru BK akan diberitahu dan akan diadakan rapat seperti ini gitu. Baik, Bu. Terima kasih Bu. Satu lagi ya Bu, Ya, berarti SMA 50 tidak ada blacklist ya Bu ya? alhamdulillah sampai alhamdulillah ya, Bu, ya. tahun kemarin dan tahun sampai sekarang mudah-mudahan tidak ada lagi yang seperti Iya. kemarin ya Bu. Amin. Amin. Iya, baik Bu, terima kasih atas infonya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya boleh? Moga-moga nggak ada blacklist lagi. Ya, mudah-mudahan anak kita baik-baik semua. Ya itu Bapak Ibu selalu disampaikan oleh guru BP, guru BK, termasuk oleh UN kepada putra putri kita. Kalau nanti peluang masuk SNMPTN ada, jangan langsung ambil tanpa pertimbangan minat dan bakat atau passionnya. Karena itu yang namanya diskusi dengan orang tua dan anak, diskusi dengan guru BP itu sangat peran penting, sehingga karena ini namanya tadi disampaikan Bu En itu mewakili sekolah, ini undangan itu kan dari undangan perguruan tinggi kepada sekolah mengirimkan wakilnya untuk diseleksi perguruan tinggi tersebut. Nah, yang kena blacklist sekolahnya. Kasihan adik-adik tuh. Lain, nah, apa nih mulai siap-siap untuk pelaksanaan seleksinya SNMPTN, terus apa tadi BPKB, UI, dan juga jalur-jalur yang rapot lainnya, dan juga UTBK untuk SBMPTN-nya. Nah, silakan Bu En. Ya, untuk mulai pendaftaran SNMPTN nanti kira-kira bulan Januari, dan nanti sebelum SNMPTN pendaftar SNMPTN diharapkan siswa sudah membuat akun di LTMPT. Nah, akun ini harus diingat emailnya, passwordnya. Karena apa? Karena akun ini akan dipakai nanti untuk ke SNMPTN, untuk ke UTBK, SBM, dan Mandiri. Jadi akun satu ini yang nanti akan bisa untuk ikut ketiga-tiganya. Makanya ketika membuat akun harus ingat email dan passwordnya. Ya, karena kalau sudah nggak bisa kebuka itu passwordnya, nanti otomatis karena email itu ya masuk ke LTMPT, nanti tidak akan bisa masuk ke UTBK-nya. Jadi ketika anak-anak kita sudah membuat akun untuk masuk LTMPT, itu harus dicatat biar ingat, biar tidak lupa. Ya, karena nanti akun ini dan yang akan dipakai nanti pendaftaran SNM, SBM, dan Mandiri. Nah, jadi nanti ketika sebelum pendaftaran SNMPTN, LTMPT membuka anak siswa untuk membuatkan akun di LTMPT. Ini untuk semua siswa. Ya, jadi diharapkan nanti ketika sudah ada pembukaan LTMPT untuk pendaftaran akun mereka, semua harus mengikuti, harus membuat dari SMA 50. Kalau misalnya ada 205, ya 205 itu harus membuat akun. Kalau misalnya kurang, kita
harus menunggu semuanya. Makanya ketika anak-anak ada 1 atau 2 orang berdaftar, kita mengejar anak-anak ini. Tahun kemarin saya sempat kerepotan karena kita online ya Bu. Anak ini ada 5 orang belum daftar. Aduh, cari, kita telepon orang tuanya, telepon wali muridnya, telepon walasnya biar menelpon anak ini membuat akun. Karena apa, kalau kita 5 orang ini nggak daftar, kita nggak akan bisa buat daftar senam PTN. Jadinya ketika harus sudah pembukaan LTBT untuk akun, semua harus membuat ya. Jadi kalau kita misalnya 1 atau 2 orang belum membuat, kita akan terhambat untuk pendaftaran senam PTN SBM-nya semuanya. Jadi nanti ketika siswa atau anak ibu yang belum daftar akunnya, kita yang akan memberitahu, Bu, anak ibu belum daftar, ayo cepat gitu. Kasihan yang lainnya yang sudah daftar. Waktu kemarin tuh 5 orang, saya kejar-kejar walasnya, saya kejar orang tuanya, saya telepon-teleponin ya Pak Martela ya. Pak, tolong Pak, si ini belum daftar. Karena kita udah mau daftar, masukin anak, udah buat pemeringkatan, nih anak belum daftar, buat bikin akun belum gitu ya. Jadi kami mohon nanti untuk anak-anak ibu, nanti kalau misalnya sudah ada pendaftaran membuat akun, semua harus membuat akun karena bisa menghambat yang lainnya gitu. Nanti setelah pembuatan akun baru kita daftar ke senam PTN ya. Nah, nanti senam PTN ini didaftarkan sesuai pemeringkatannya. Setelah senam PTN baru UTBK. Nanti kalau senam PTN itu Januari. Kalau yang tahun kemarin Januari itu kita sudah mulai pendaftaran. Terus nanti kalau UTBK itu dibuka pendaftarannya kira-kira bulan Maret ya. Setelah bulan Maret, nanti setelah kelulusan baru nanti jalur mandiri dibuka. Itu Pak Pratela. Ya, Kalau ada yang jadi ditanyakan. Jadi untuk masuk pada jalur perguruan tinggi negeri ada 3 jalur besar. Yang pertama jalur rapot. Jalur rapot itu tidak hanya senam PTN, ada juga dibuka jalur-jalur lain oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Ya. Dan yang kedua jalur UTBK SBMPTN. Kemudian yang ketiga jalur mandiri. Jalur mandiri ini beberapa perguruan tinggi negeri menggunakan nilai UTBK. UNJ, UI sama UIN Syarif Hidayatullah masih pakai nilai UTBK atau mereka masih ujian mandiri sendiri? Kalau yang di Jakarta hanya UI yang menggunakan nilai UTBK. Kalau UNJ dia pakai tes lagi. UIN juga pakai tes lagi. Jadi kalau untuk di daerah ada beberapa di daerah juga menggunakan UTBK. Hanya beberapa saja sih Pak yang menggunakan nilai UTBK, nggak banyak. Ya. Tapi siapa tahu kalau nanti mau ambil jalur mandiri, nah, silahkan silakan juga. Ini Bu En mungkin bisa disampaikan apa itu LTMPT. LTMPT itu kepanjangannya kalau nggak salah apa ya, lembaga Pak, saya juga lupa tuh Pak. Taunya LTMPT aja. Jadi LTMPT ini yang menangani ini Pak untuk pendaftaran ke universitas. Jadi dia satu lembaga yang menaungi semua universitas dalam pendaftarannya. Nah itu ya, di LTM, searching di Google tulisannya LTMPT gitu ya Bu En? Iya, LTMPT. Nah itu penting itu untuk anak-anak kita mengerti apa itu LTMPT. Di situ ada timelinenya kan ya Bu ya? Ada Pak nanti. Nah, kita juga mungkin perlu ngulik sedikit Bu tentang IPB Bu, karena beberapa anak didik kita setiap tahun pasti ada yang masuk dan tidak hanya 1-2 orang ya kan Bu ya. Ya silakan Bu mengenai kalau yang di ITB apa IPB Pak? Yang Bogor. Oh IPB. IPB. Ya.
Kalau untuk IPB nanti ada juga jalur tersendiri seperti jalur PPKB, namanya dia USMI. Nah, dia juga jalurnya vokasi, ada D3 dan ada D4. Nah, tapi kalau untuk yang jalur vokasi atau jalur PPKB atau USMI IPB itu yang vokasi, jurusan yang ada di vokasi ini belum tentu ada. Maksudnya jalur yang reguler belum tentu ada di jalur vokasi. Jadi kalau untuk yang vokasi itu hanya beberapa jurusannya. Ya, jadi ada juga yang jurusan dari regulernya, ada juga yang jalur di vokasi tidak ada di jalur reguler. Jadi jalur misalnya kita di jurusan ada nih, kalau di jalur reguler senam PTN ya, jalur reguler itu ada nih, misalnya jalur apa ya PB ya, jalur saya lupa jurusannya, tapi pokoknya jalur yang reguler belum tentu ada di vokasi. Jadi jurusannya ada yang tidak sama gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu En. Ya. Tahun lalu ini anak diterima nih di perguruan tinggi negeri. Nah, dia nggak ngambil, terus sekolahnya kan di blacklist. Ya. Nah, dia ini sekarang ngambil di perguruan tinggi swasta. Nah, tahun depan ini dia mau ngambil perguruan tinggi negeri lagi. Jadi yang senam PTN-nya nggak diambil, padahal dia dapat senam PTN di Universitas Negeri Medan. Nah, dia dapat beasiswa di perguruan tinggi swasta. Nah, dia ambil yang di swasta itu. Ternyata dia nggak cocok juga. Nah, terus akhirnya dia nggak ngambil itu. Terus dia akhirnya tahun ini ngambil perguruan tinggi swasta. Yang lainnya lagi. Jadi ini anak dalam 1 tahun ini ada masuk 3 perguruan tinggi. Padahal sangat sayang kan itu kalau yang nggak masuk senam PTN-nya nggak diambil. Nah, tahun depan dia mau ngambil perguruan tinggi negeri lagi, SBM, PTN, UTBK, itu bisa apa tidak itu? Bisa Pak, karena dia kan jalurnya jalur tes. Kalau SBM kan bukan jalur sekolah, jadi dia jalur tersendiri, dia sendiri. Tapi dia tahun lalu kan dia di blacklist. Kan yang di blacklist kan yang ininya sekolahnya, bukan dianya. Wah, itu dia kalau nanti minta legalisir ijazah ke sekolahnya, wah gimana itu? Iya, makanya nanti dia akan berurusan dengan kepala sekolahnya gitu, tanggung jawab dia. Udah damprat kepala sekolah. Iya, benar. Kalau SBM itu kan dia udah tersendiri Pak, jadi dia nilai karena kan dia tes, jadi kan dia yang dites bukan dari sekolahnya. Ya, nah ini contoh yang kurang baik ya, jangan diikuti. Oke. Silahkan Bapak Ibu, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Kita belum ngulik yang kedinasan ya Bu En ya. Iya, karena belum dapat berita yang kedinasan. Dan tahun kemarin juga kayaknya siswa kita nggak ada yang masuk kedinasan. Karena biasanya kalau lagi yang sebelum pandemi itu ada tuh dari kedinasan Akpol. Dia datang ke sekolah untuk meminta siswa kita siapa yang mendaftar. Kita dapat undangannya. Tapi untuk tahun kemarin itu kita undangannya belum ada, makanya kita kemarin siswa kita kayaknya nggak ada yang daftar Akpol atau Akmil gitu. Tanya Ibu. Ya Bu. Ya, tanya satu lagi. Untuk supaya anak-anak ini tidak salah memilih jurusan nantinya, ada nggak di pertemuan anak ini bisa konsultasi ke siapa? Pastinya kan ke guru biasa, tapi kan pasti waktu lama. Ada nggak nanti ya kan waktu? Ya, kalau untuk jurusan ketika dia kan nanti gini, kalau waktu kita pendaftaran senam PTN, nah nanti anak yang sudah masuk ke 40%, ini udah datanya sudah masuk ke sana nih. Setelah itu mereka akan dipanggil nih yang udah masuk 40% IPA, 40% IPS. Nah nanti kita akan jadwalkan Bu. Misalnya untuk minggu ini
anak IPA. Anak IPA ada 48 siswa yang masuk. Nanti kita panggil nih. Misalnya seminggu ini untuk IPA dulu kita bagi di antara 48 itu kita ambil 5 biasanya 5, nanti jam segini sampai jam segini 5 lagi gitu Bu. Ya. Kita akan konsultasi. Tapi itu kan untuk yang dapat jalur SNM ya. Untuk yang misalkan tidak mendapatkan jalur SNM, Oh ya, nanti bisa juga kan? ya bisa Bu. Kalau untuk yang misalnya dia nggak masuk ke senam PTN, terus dia akan mengikuti UTBK atau dia mau mengikuti jalur mandiri di universitas yang lain, nanti janjian, Bu saya mau ke sekolah mau konsul, ada berapa orang, ada 5 yang besok nanti ya. Nanti biasanya yang tahun-tahun kemarin gitu, Bu saya ini nama ini mau ketemu besok, boleh jam 9 ya, nanti akan gitu, mereka akan japri ke saya untuk janjian di sekolah. Itu bisa. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Dan kalau boleh saya menambahkan, kalau bisa orang tua mendampingi Bapak Ibu. Nah, jadi apa supaya nanti ketika sudah sampai di rumah diskusi lagi, ini lagi belum sepakat lagi. Iya, biasanya kalau yang nggak sepakatnya itu ketika beli jurusan, dia ambil di luar kota karena biasanya di luar kota karena kota untuk Jakarta itu nilainya lebih tinggi ya Pak. Jadi anak itu kemungkinan dia mau ngambil yang di Bogor atau mau ngambil di Jawa, di Jogja. Nah, kemungkinan ketika saya sudah kamu ambil ini tapi ada di sini nih gitu. Nanti tinggal bilang ke orang tuanya, mudah-mudahan diperbolehkan gitu. Tapi mudah-mudahan dibolehkan sih Pak gitu. Karena kotanya memang ada lebih banyak di luar kota. Nah, itu. Jadi ketika biasanya diskusi di rumah dengan orang tua itu banyak kan masalah pengambilan jurusan. Nah, kalau ada orang yang bisa mendampingi saat konsul dengan guru BP, nah kenapa tidak? Sehingga sekaligus langsung ketahuan di situ. Iya, nanti kalau yang mau konsultasi bisa japri Bu ke saya. Japri tetap bisa. Telekonferensi gitu ya kayak gini nih. Kalau WA kan bisa 8 orang. Nah, kalau Bapak Ibu sama guru BP 3 orang saja udah bisa. Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Bu Widya. Yang Ada lainnya? lagi, Ibu, silakan. Mumpung ada kesempatan sangat langka ini, Bapak Ibu. Mungkin guru di kelas lain mungkin juga belum ada. Mungkin baru sekali ini ya Bu En ya, dari sekian Bu En mengajar di SMA 50 kayaknya baru sekali ini ya. Ini terobosan dari orang tua murid 12 IPA 2 nih. Iya, memang karena keadaannya Pak ya memungkinkan seperti ini. Iya, saya tahun lalu ngajar wali kelas 12 IPS sempat nggak ada nih ide kayak gini nih. Saya juga nggak kepikiran waktu itu. Ini tiba-tiba ada usulan begini, banyak yang minta, udah saya usulkan. Gimana kalau kita undang Bu En? Setuju ya, udah ini bagus ini. Dan yang terutama ini bisa di-share ke Bapak Ibu orang tua murid yang lain, bukan hanya yang di 12 IPA 2, tapi juga di kelas lain atau mungkin juga di Bapak Ibu tetangganya ada yang sekolah kelas 12 putra putrinya ya di-share juga supaya tahu bahwa ternyata kita bisa masuk dengan banyak jurusan. Kalau tahun ini kalau mau masuk perguruan tinggi negeri sekarang ini tidak serumit yang seperti itu. Iya, nggak kayak zaman kita dulu ya Pak ya. Zaman kita dulu harus datang ke kotanya, harus tes sendiri, nanti mau masuk Undip beda lagi dengan masuk ITB, masuk UGM beda lagi. Tapi kalau yang ujian UTBK juga sekarang udah mulai seperti itu sih Pak. Tapi yang untuk yang jarak terdekat aja, kalau misalnya dia dapat UTBK-nya ambil di IPB, ya dia harus ke Bogor. Oh iya, dulu rayon ya sistemnya ya, rayon ya. Kalau yang sekarang juga masih seperti itu. Kalau misalnya dia ngambil di Semarang, dia harus ke kalau misalnya kita dapetnya di Semarang, ya kita harus ke Semarangnya.
untuk ujian. Tapi kalau misalnya kita dapat ujian, kita ambil Semarang tapi ujiannya dia dapat di Jakarta, tergantung nanti ini sih Pak, kita dapat nomor ujiannya, terus nomor ujiannya ada di Jakarta, kita bisa di Jakarta. Tapi kalau misalnya kita nomornya itu ada di Semarang, kita harus ke Semarang. Ya, itu yang UTBK SBMPTN ya. Iya. Kalau senam PTN kan Iya, dia hanya jalur sebenarnya kan rapot. banyak ya Bu ya, jalur rapot itu banyak ya. Iya banyak. Nanti kalau yang untuk unsik untuk jalur USMI IPB sama PPKB jalur rapot itu yang vokasi, nanti kita tunggu undangan dari sana. Kita dapat kuotanya berapa nih gitu. Nanti misalnya kalau tahun kemarin kita tuh dapat kuota dari PPKB UI untuk yang D3-nya dapat 20, yang D4-nya kita dapat 10, terus yang jalur internasionalnya kita dapat 2. Tapi kita yang tahun kemarin kita yang internasional nggak ada yang daftar, tapi kalau tahun yang sebelumnya itu ada yang daftar 1 orang. Tapi nggak lolos sih karena TOEFL-nya kurang. Kita berarti TOEFL-nya aja. TOEFL Iya. itu penting. Iya benar. Karena yang jalur Mengenai internasional TOEFL, Bapak Ibu, TOEFL itu untuk tesnya bisa yang resminya di UI, Lembaga Bahasa UI itu lebih valid. Kalau Ya. lebih valid lagi di Wijoyo Center, Nah, saya tahu tuh Pak Wijoyo di mana tuh Pak? itu di Jakarta Pusat. Oh. Gedung Wijoyo. Saya tahunya UI sama LIA. UI bisa, yang Ilya juga bisa. Itu kalau TOEFL ya. Ya, yang lainnya boleh. Nah, Ada yang silakan. ditanyakan? Tidak ada, mungkin sudah bisa kita 17.33, masih ada waktu sih sebenarnya. Nah, Bapak Ibu ini ya Bu En, silahkan. Ya, Ada sudah. yang- Silakan Pak. Mungkin udah cukup kali. Tapi kemungkinan kalau misalnya ada pertanyaan lain, silakan Ibu boleh japri ke saya. Bu En mau tanya, boleh. Nanti saya akan jawab. Ya, Pak Basanta. Bu. Ya, oke, begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu En Mardiningsih sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pencerahan atas pertanyaan yang banyak berkecamuk di hati Bapak Ibu orang tua murid sekalian. Saya kemarin di WA ya, di grup orang tua, saya bingung menjawabnya karena saya memang tidak menguasai untuk yang seperti ini. Beruntung Bu En bersedia, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Ibadah Bu En Mardiningsih, dan kemudian Bapak Ibu juga tugasnya menghantar kita untuk meraih cita-cita mereka yang baik, yang menjadi minat dari mereka. Bapak Ibu terima kasih, Bu En sekali lagi terima kasih banyak. Dengan ini mari kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing di bulan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu En. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk Ibu semua. Terima kasih Pak Pratela, Bu Endang Ya, sama-sama Bu. atas Izin live ya pemaparannya. Bu. Pak Pratela izin live. Ya, Izin, terima kasih, Kak. Bu En. Terima Ya kasih semuanya. Ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.